Di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa? Kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, in kana muhsinan fazid fi ihsani, wa in kana musian fatajawaz anhu." Kata gurunya, "Soleh tenan darani ingkana." Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak Nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi itu maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di Mbah Mun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan
Ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu, saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan gak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang gak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya ndak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman, silahkan masuk neraka. Kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh-toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apal kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya.
Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter, buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Gak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi ini tuh rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mangkel terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, congkurung dongo, congkurung. Ya, ini masih teks Arab tapi yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Ini disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Arabian ja'ahu yatlubu min husai'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kata Nabi, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakomat, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik. Qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz. Masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nas wa tafa'at ba'ahan nasu falam yaziduha illa nufuran
Fana dahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita, semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu, waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bareng. Gak wajib mengkafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjaha baina yadayha fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakhalan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Ya habis kalau ngajian di sini mesti ada sarapannya pertama. Yeah. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Subhanaka ma khalaqta hadza Ya, jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari ketika Rasulullah didustakan, dibuli. Ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Fa nadani malakul jibal fa sallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh.
Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu. Bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini tuh ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasamah sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiram kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiram kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan tu'minu billah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana aja? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Him itu. Ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, baru mulai. Ya Santi Putri itu gak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami, itu kata para suami. Tapi kalau suaminya gak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena gak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah itu bintu Salafah. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amiril Mukminin. Sudah siapa? Amiril Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang contohnya harus cantik. Kalau jelek nggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang. Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya, fa'ajabatu ajizatuha. Singkat cerita Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah enggak mau karena sedang ibadah. Mbok engko sik Mas kok dalu. Enggak kowe sekarang. Saking mangkelnya karena enggak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti kotor kalau enggak kesampaian. Terus Zuhara min dia melakukan dihar. Anti aliyah ka dhuhri ummi. Dulu dihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik, karena kalau gak cantik gak getun gitu. Terus kalau gak cantik juga suaminya gak kesusu gitu. Sudah tahu semua pokoknya gitu punya nada. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris ya sudah tak turut, ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu biman zilatit tolak. Ya sudah kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai Nabi hukumnya baru begitu. Nggak benar. Dibantah terus sama Nabi diancam gini, kalau engkau tidak bisa memutuskan tak laporkan Allah.
Akhirnya ini pulang betul, pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni, akala sababi wa nasartu lahu batni. Akala sababi, muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, tidak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Jihad. Terus wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa indomam tuhum ilaihi do. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayang. Wah kira-kira gitu. Wayang gelutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia, panggil perempuan tadi. Padahal Nabi gak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Itu semua teks ya tujadil. Allah mendengar perempuan lati itu perempuan tujadil kasing madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng, Nabi saja dilabrak. Wes musa perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat Mujadilah. Makanya saya kalau baca Mujadilah dan baca Mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah yujadilu mujadalatan. Karena sekali nggak bisa tasrif nggak sah jadi mufassir. Ya jadi kalau kafaro ya kafiru ya takfiron. Iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya tafilan. Jadalah yujadilu mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar. Karena ini subjek pelaku mujadilah, jadi boleh mujadalah bisigotil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha Rabbul Izzah min fawqi sab'i samawat walam yasma'aha Umar. Allah saja mendengar dari langit 7, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam orang nyewa khaulah, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.